Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Teknologi Pasca Panen kelas B akan membawakan materi mengenai pengolahan pasca panen tanaman padi. Kami akan memaparkan materi mengenai pasca panen tanaman padi. Sebelumnya, pertanian padi adalah salah satu sektor penting dalam perekonomian Indonesia. Padi merupakan makanan pokok bagi sebagian besar penduduk Indonesia dan menjadi sumber penghidupan bagi petani di berbagai wilayah. Dalam usaha meningkatkan produktivitas dan efisiensi pertanian padi, teknologi pasca panen memainkan peran penting. Teknologi ini mencakup serangkaian langkah dan metode yang dilakukan setelah padi dipanen untuk menjaga kualitas, meningkatkan nilai, dan mempersiapkannya untuk pemasaran. Di sini kita akan menjelajahi berbagai aspek teknologi pasca panen. Dalam konteks lahan yang digunakan ini merupakan lahan sewaan, mulai dari cara mengetahui kapan padi siap dipanen hingga metode pasca panen yang digunakan, serta tantangan dan keuntungan terkait dengan teknologi ini. Sebelum membahas teknologi pasca panen, sangat penting untuk mengetahui tanda-tanda bahwa padi sudah siap dipanen. Warna kuning yang cerah dan bentuk butir bulat adalah indikator penting bahwa padi telah matang dan siap dipanen. Varietas padi populer seperti Inpari 13 dan 15 memiliki ciri-ciri ini ketika padi telah mencapai tingkat kematangan yang diinginkan. Petani dapat memantau perkembangan padi secara teratur untuk mengidentifikasi perubahan warna dan bentuk butir yang menandakan kematangan padi. Setelah mengetahui bahwa padi siap dipanen, petani menggunakan teknik panen yang telah terbukti efektif. Salah satu teknik yang umum digunakan adalah penggunaan arit. Arit adalah alat yang mirip dengan sabit, digunakan untuk memotong batang padi dengan cermat. Dalam proses panen, batang padi dipangkas setengah badan menggunakan arit, memudahkan tahap selanjutnya dalam pemisahan jerami dan gabah. Setelah dipanen, padi dibawa ke tempat pemisahan yang telah ditentukan. Di sini, teknologi modern berperan penting dalam meningkatkan efisiensi. Mesin power harvester digunakan untuk memisahkan jerami dari gabah. Mesin ini bekerja dengan cara memisahkan jerami dari gabah menggunakan mekanisme yang dirancang khusus. Proses ini meminimalkan pekerjaan manual yang membutuhkan tenaga tinggi dan meningkatkan efisiensi dalam pemisahan jerami dan gabah. Setelah jerami dan gabah dipisahkan, padi dikumpulkan di bak dan dikarung untuk persiapan tahap selanjutnya. Baik, izin melanjutkan. Proses selanjutnya itu proses pengolahan pasca panen. Setelah padi dikumpulkan, ada beberapa langkah penting yang dilakukan untuk menjaga kualitas padi dan meningkatkan nilai jualnya. Yaitu ada proses yang pertama, padi dijemur di bawah sinar matahari untuk mengurangi kadar airnya. Proses pengeringan ini penting untuk menghindari pertumbuhan jamur dan menjaga kualitas padi. Setelah pengeringan, padi menjalani proses yang disebut kepul. Kepul adalah proses menghilangkan sekam dari gabah. Padi dikepul menggunakan mesin yang dirancang khusus untuk memisahkan sekam dari gabahnya. Kemudian, sebelum panen, padi diendapkan dalam karung untuk mempertahankan suhu dan menjaga kualitasnya. Ini penting karena beras yang berubah menjadi kuning dapat mengalami penurunan harga hingga 20%. Dan menjaga suhu yang tepat, petani dapat memastikan bahwa kualitas padi tetap terjaga dan harganya tetap tinggi. Kemudian metode pasca panen yang digunakan pada petani padi di Cipocok yaitu setelah padi menjalani proses pemisahan dan pengeringan, langkah selanjutnya adalah pengoptimalan nilai dan kualitas padi melalui metode pasca panen yang tepat. Pada beberapa metode yang umum digunakan dalam pasca panen padi, pertama yaitu kulit padi ditipiskan menggunakan obat kimia spor agar bobotnya terhitung lebih berat. Proses ini membantu meningkatkan bobot padi dan nilai jualnya. Selanjutnya yaitu pengemasan, dilakukan menggunakan mesin dari pabrik rekan dari sang petani. Kemudian pengemasan yang baik dan rapi memastikan bahwa padi siap untuk didistribusikan dan dipasarkan dengan efisien. Setelah pengemasan, langkah penting berikutnya adalah penggilingan. Penggilingan dilakukan dengan menggunakan mesin penggiling sebanyak 25-30 karung dengan berat per karungnya sekitar 32-35 kg. Proses penggilingan ini memisahkan beras dari sekam dan menghasilkan beras siap konsumsi. Biaya penggilingan per kilogram beras adalah Rp800. Meskipun teknologi pasca panen memiliki manfaat yang signifikan dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi pertanian padi, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah hama burung.
Burung dapat menyebabkan kerugian yang signifikan pada hasil panen padi dengan memakan butiran padi yang telah dipanen. Untuk mengatasi masalah ini, petani perlu melakukan upaya pencegahan seperti mengatur jadwal pengaritan pada sore hari dan menggunakan metode pengusiran burung dengan melibatkan orang-orangan sawah. Ya, terakhir yaitu ada kesimpulan dari hasil turun ke lapangan yang kami lakukan, yaitu di mana teknologi pasca panen memainkan peran penting dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi pertanian padi di lahan sewaan. Dari proses panen yang tepat hingga penggunaan mesin modern dalam pemisahan jerami dan gabah, pengeringan, kepulan, pengemasan, dan penggilingan. Teknologi pasca panen memberikan manfaat yang signifikan bagi petani, meskipun ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Teknologi pasca panen membantu menjaga kualitas padi, meningkatkan nilai jualnya, dan mengurangi kerugian yang disebabkan oleh penurunan harga. Dengan menerapkan teknologi pasca panen secara efektif, petani dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka serta menyediakan pasokan beras yang berkualitas bagi masyarakat. Mungkin cukup dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.